Hai sahabat pecinta film India, apa di antara sahabat masih ada yang merasa cintanya bertepuk sebelah tangan? Selamat ya, berarti kita sama. Untuk video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film India Tamil berbahasa Hindi Ranjana. Film drama romantis yang rilis tahun 2013 sangat menguras emosi berdurasi 2 jam 26 menit. Film yang dibintangi Dhanush bersama Sonam Kapoor berkisah tentang pengorbanan seorang pemuda Hindu yang tidak mengenal rintangan mengejar cinta seorang gadis muslim. Karena film ini banyak meraih berbagai macam penghargaan, karena itu mari kita bedah alur ceritanya. Kisah ini dimulai dari sebuah desa kecil di India bernama Banaras. Ada 3 orang sahabat yaitu Kundan, Murari, dan Bindia yang bersahabat dari kecil. Pada suatu hari Banaras akan melaksanakan upacara keagamaan umat Hindu yang akan diadakan secara meriah. Karena Kundan adalah anak dari pendeta, Kundan bersama teman-temannya meminta sumbangan ke seluruh desa. Tanpa sengaja Kundan kecil melihat seorang gadis kecil cantik yang selesai melaksanakan sholat. Karena gadis cantik tersebut adalah seorang muslim, maka nama gadis tersebut adalah Joya. Sejak saat itu Kundan merasa sesuatu yang berbeda pada hatinya dan merasa kalau ia sangat menyukai Joya. पर लगा बनारस ने आज अपनाया है. Hingga remaja, Kundan selalu mengikuti dan memperhatikan kemanapun dan dimanapun Joya berada. Hingga pada suatu hari Kundan pun memberanikan dirinya untuk mengungkapkan cinta kepada Joya. Joya yang merasa tidak begitu mengenal Kundan seperti biasanya menolak dan menampar Kundan. Hingga kejadian tersebut terjadi sampai 15 kali. Kundan yang tidak pernah menyerah mengejar cinta Joya pada akhirnya berhasil membuat Joya bertanya nama Kundan. Karena Joya seorang muslim, Kundan pun mengenalkan dirinya sebagai Rizwan dan Joya meminta Kundan untuk menemuinya besok. Keesokan harinya Bindia yang merasa cemburu karena Kundan akan menemui Joya mencoba menggagalkan pertemuan Kundan dan Joya. Setelah bertemu, Kundan memberikan surat cinta yang ditertawakan oleh Joya. Lalu Kundan pun mengungkapkan cintanya pada Joya yang tanpa sengaja mengetahui kalung pendeta pada leher Kundan. Joya merasa kecewa karena Kundan bukan Rizwan yang seorang muslim. Lalu Joya pun menampar Kundan dan pergi. Keesokan harinya Kundan mengejar Joya dan meyakinkan cintanya pada Joya dengan menyilat pergelangan tangannya. Karena Kundan tidak peduli dengan perbedaan agama dan Joya yang merasa khawatir pun langsung memeluk Kundan. Sesampainya di rumah, Joya ditampar dan dimarahi ayahnya karena mengetahui Joya menjalin hubungan dengan pemuda Hindu. Tapi ayah Joya tidak mengetahui kalau pemuda tersebut adalah Kundan. Murari memberitahu Kundan untuk segera menyusul Joya karena Joya akan dipindah sekolahkan ke kota. Kundan yang tergesa-gesa menyusul Joya ke stasiun pun terlambat karena kereta yang Joya naiki sudah pergi. Kundan hanya berteriak pada Joya dan berjanji akan menunggu Joya. Sementara Joya yang tidak bisa melakukan apapun hanya bisa menangisi menyesali perpisahannya dengan Kundan. क्योंकि हमें वहीं दर्द उठ रहा था. पर हम अभी Setelah beberapa tahun berlalu, Bindia masih berharap Kundan bisa menerima cintanya. Tapi Kundan tetap tidak bisa menggantikan Joya dengan siapapun dan masih tetap menanti Joya. Setelah 8 tahun berlalu, Murari dan Kundan pun mengetahui kedatangan Joya dan menjemput Joya ke stasiun. Joya yang sudah lama tidak bertemu Kundan pun tidak mengenali Kundan dan melewati Kundan begitu saja. Kundan yang merasa aneh pun menceritakan pertemuannya pada Murari. Pada pagi harinya, Kundan menghantarkan gas ke rumah Joya dan membantu ibu Joya memasangkan gas tersebut. Secara sembunyi-sembunyi Kundan mencuri-curi pandang pada Joya. Setelah selesai, Kundan pun keluar. Kundan memberi isyarat pada Joya agar Joya mengerti dan mengenali Kundan. Setelah Joya ingat, Joya pun menghampiri dan memeluk Kundan lalu bertanya tentang kabar Kundan.
Keesokan harinya, Kundan menemui Joya yang sedang makan jajanan kesukaannya, menanyakan tentang kelanjutan cinta pada Joya. Kundan ingin menikahi Joya dan bersedia menjadi muslim seperti Joya. Tapi Joya yang merasa cintanya dulu hanya cinta monyet tidak pernah menganggap serius hubungannya dengan Kundan. Karena pada saat itu Joya masih terlalu muda untuk memutuskan suatu hubungan dan meminta Kundan untuk melupakan semuanya. Kundan yang menceritakan pertemuannya dengan Zoya pada Murari ditertawakan oleh Bindia karena Zoya menolak Kundan. Kundan yang tidak pernah lelah mengejar cinta Zoya bertemu dengan ayah Zoya. Ayah Zoya memberitahu Kundan bersama teman-temannya untuk datang ke rumah Zoya karena besok ayah Zoya akan mengadakan pesta. Kundan yang menyadari pesta tersebut adalah acara perjodohan Zoya, menyusul Zoya untuk menanyakan kebenaran perjodohan tersebut. Zoya yang merasa tidak mengetahui semuanya langsung pulang dan menemui ibunya karena tidak menginginkan dirinya dijodohkan. Lalu kakak Zoya pun meminta Kundan untuk membantu Zoya karena Zoya tidak menginginkan perjodohan tersebut. शादी नहीं करनी मुझे सबसे बचा लो कुंदन नहीं तो तुम क्या हम खुद Setelah perjodohan selesai, Kundan pun membuat rencana dengan Murari dan meminta Bindia untuk membantu rencana mereka dengan berpura-pura berobat pada dokter yang dijodohkan dengan Zoya. Walaupun terpaksa dan dipaksa, Bindia pun mengaku sakit dan banyak bersandiwara agar terlihat mesra dengan dokter tersebut. Dan Kundan bersama Murari memotret kejadian tersebut yang langsung ia berikan pada Zoya. Ayah Zoya yang mengetahui foto tersebut pun langsung membatalkan perjodohan dan Zoya merasa bahagia karena perjodohan tersebut pun batal. Kundan yang merasa bangga karena mengira Zoya membatalkan perjodohan untuk dirinya pun kembali melamar Zoya dan meminta Zoya untuk menemaninya jalan-jalan bersama dengan mengendarai sepeda motor. Kundan memberikan hadiah sebuah gelang kaki pada Zoya. Lalu Zoya pun meminta Kundan untuk menghantarnya pulang. Di perjalanan pulang, Zoya menceritakan kalau dirinya sangat bahagia dan beruntung memiliki sahabat seperti Kundan yang selalu mengerti apapun yang Zoya inginkan. Lalu Zoya pun menceritakan kenapa ia tidak ingin dijodohkan dengan siapapun karena Zoya sudah jatuh cinta pada seorang pria bernama Akram. Akram adalah kakak kelas Zoya yang memiliki organisasi pelajar independen yang berani bergerak menjadi oposisi untuk mengkritisi pemerintah dan mengatasi masalah sosial di India. Pada awalnya Akram tidak menyukai Zoya, tapi karena Zoya adalah pelajar yang cerdas dan berani ikut dengan kegiatan organisasi Akram, akhirnya Akram pun menyukai Zoya. Kundan yang merasa kecewa pun menceburkan dirinya bersama sepeda motornya yang masih membonceng Zoya dan meninggalkan Zoya yang masih menggerutu tanpa sepatah kata pun. Zoya yang masih basah kuyup pun pulang dan memberitahu orang tuanya yang marah karena mengetahui Zoya tidak ingin dijodohkan dengan siapapun. Zoya mengakui kalau ia sudah menyukai seorang pria di kampusnya. Sementara itu, Kundan yang merasa kecewa pun termenung dan Murari yang mengunjungi rumah Kundan pun terkejut menemukan Kundan yang pingsan karena menyeset pergelangan tangannya lalu membawa Kundan ke rumah sakit. Teman Zoya menemui Kundan di rumah sakit untuk memberitahu Kundan agar segera menemui Zoya. Setelah bertemu, Zoya yang merasa hancur karena tekanan perjodohan dari orang tuanya meminta Kundan untuk segera menikahinya. Kundan yang merasa tidak menginginkan pernikahan yang terpaksa, merasa iba dan bersedia dengan ketulusan cintanya akan membantu Zoya untuk mewujudkan cintanya pada Akram dan meyakinkan orang tua Zoya untuk menikahkan Zoya dengan Akram. Pada malam harinya, Kundan menemui ayah Zoya dan memberitahu ayah Zoya kalau pemuda Hindu yang menjalin hubungan dengan Zoya 8 tahun yang lalu adalah dirinya. Kundan selalu mengikuti ayah Zoya agar ayah Zoya merestui pernikahan Zoya dan Akram. Karena Kundan tahu ayah Zoya tidak akan pernah merestui hubungan beda agama antara Kundan dan Zoya.
Setelah beberapa hari kemudian, Zoya menemui Kundan untuk berterima kasih karena ayahnya sudah merestui hubungannya dengan Akram. Zoya merasa Kundan adalah sahabat terbaiknya. Kundan yang merasa hancur selalu mencintai Zoya, berjanji akan terus mencintai Zoya dan akan menikah bersamaan dengan pernikahan Zoya karena pernikahan Zoya adalah akhir dari cintanya yang sudah mati. Lalu Kundan pun menemui Bindia untuk memintanya menikah bersamaan dengan pernikahan Zoya dan persiapan pernikahan antara Kundan dan Zoya pun berlangsung. Bindia terlihat bahagia menjelang hari pernikahannya, begitupun juga dengan Zoya, tapi tidak bagi Kundan. Kundan menangisi cintanya bersama Murari sesaat menjelang pernikahan. Tanpa sengaja Murari menemukan berita di koran tentang Akram, lalu Kundan pun segera mengambil koran tersebut dan menemui Zoya menjelang pernikahan Zoya. Kundan memberitahu Zoya kalau Akram adalah seorang Hindu yang bernama Jasjit, sama seperti dirinya, lalu memberikan koran tersebut pada ayah Zoya, dan Kundan pun meninggalkan pernikahan Zoya begitu saja. इसी घटना के साथ हमारे जीवन की रामायण का Pada malam harinya, Murari menemui Kundan yang sedang termenung dan memberitahu Kundan kalau Zoya melakukan bunuh diri dengan menyeset pergelangan tangannya dan dibawa ke rumah sakit terdekat, sedangkan Akram dipukuli keluarga Zoya dan dibuang di dekat rel kereta api. Kundan dan Murari pun langsung bergegas menuju rumah sakit. Tapi di perjalanan Kundan bertemu dengan saudara Akram yang meminta Kundan untuk mencari Akram terlebih dahulu bersamanya, lalu menemukan Akram yang pingsan tergeletak di dekat rel kereta api. Setelah itu Kundan menemui Zoya. Di rumah sakit, ayah Zoya menangisi kondisi Zoya dan bertanya tentang pernikahan Kundan. Ayah Kundan yang merasa kecewa dan marah pun mengusir Kundan. Sementara Bindia yang bersedih hanya bisa melihat Kundan dari atas rumahnya. Lalu Kundan pun menemui Jasjit di rumah sakit. Setelah tersadar, Jasjit pun menceritakan kalau dirinya adalah ketua organisasi independen yang tidak bisa disentuh siapapun. Tapi entah kenapa Zoya bisa membuatnya terbaring seperti orang tidak berguna seperti ini. Kundan yang merasa bersalah karena berita darinya Jasjit bisa terbaring seperti ini. Lalu orang tua Jasjit pun tiba untuk membawa Jasjit kembali ke kota. Setelah itu Kundan merencanakan keberangkatannya bersama Zoya bersama Murari untuk menyusul Jasjit, lalu menemui Zoya di rumah sakit. Dan Kundan beserta Zoya pun pergi ke kota menyusul Jasjit. Zoya yang masih membenci Kundan tidak pernah berbicara sepatah kata pun pada Kundan. Setelah sampai, Kundan pun langsung masuk dan meminta Zoya untuk menunggu. Setelah masuk dan mencari keberadaan Jasjit di rumahnya yang sangat besar, Kundan menemukan kenyataan kalau Jasjit telah tewas. Kundan yang terkejut dan merasa bersalah pun berlari menangisi kepergian Jasjit, tanpa sengaja meninggalkan Zoya begitu saja. Karena merasa bersalah dan berdosa atas kepergian Jasjit, Kundan pun memilih bertahan dan melakukan apapun untuk menebus kesalahannya bersama keluarga Jasjit. Keluarga Jasjit yang merasa iba menyuruh Kundan untuk kembali karena Kundan pun harus tetap menjalani kehidupan. Kundan yang masih merasa bersalah hanya bisa merenungi bagaimana kelanjutan hidupnya. Lalu Kundan pun teringat Zoya dan menelpon Murari di kampung. Ternyata setelah kematian Jasjit, Zoya tidak kembali. Lalu Kundan pun mencari Zoya ke kampus dan menemukan Zoya sedang berdemo melanjutkan organisasi Jasjit. Kundan mengikuti Zoya dan berpura-pura menjadi pencuri agar anggota organisasi Jasjit menolong dan menerimanya untuk bergabung. Dan Kundan bersedia menjadi apapun walaupun hanya menjadi seorang pelayan. Rashmi, saudara Jasjit, menemukan Kundan berada dalam organisasinya dan Kundan memohon kepada Rashmi agar membiarkannya melakukan apapun yang Kundan bisa untuk menebus rasa bersalahnya. Rashmi bersama Zoya dan anggota penting organisasi Jasjit mengadakan rapat terbatas dan Rashmi menunjuk Zoya sebagai ketua pengganti Jasjit yang sudah tiada. Karena organisasi tersebut akan menjadi partai yang akan mengikuti pemilihan kursi legislatif.
Joya yang bertemu Kundan sebagai pelayan masih menunjukkan kebenciannya pada Kundan. Tapi Kundan yang tidak pernah menyerah tetap terus melakukan apapun yang ia bisa untuk Joya. Karena Kundan adalah orang yang cerdas dan bekerja keras, semua orang menyukai Kundan termasuk salah satu orang penting dalam partai Just Chiat yaitu Anand. Tapi semua itu tidak bisa menghilangkan rasa benci di hati Joya pada Kundan. Pada suatu hari Joya bersama rombongan mendatangi demo petani untuk pembebasan lahan petani yang bersengketa dengan pemerintah. Demo tersebut dijaga ketat oleh polisi. Rombongan Joya yang mendukung petani hampir ribut dengan polisi. Tapi dengan kecerdasan Kundan bisa mendiskusikan dengan petani dan polisi hingga keadaan menjadi baik. Anand yang mengagumi keberanian dan kecerdasan Kundan pun merasa bangga. Keesokan harinya saat Joya bersama rombongan mencari suara untuk pemilihan legislatif, ada seorang pria yang melempari pejalan kaki karena kecewa dengan pemerintah. Joya yang mencoba berdiskusi dengan pria tersebut tidak membuat pria tersebut menghentikan tindakannya melempari pejalan kaki. Tapi lagi dan lagi hanya Kundanlah yang bisa menyelesaikannya, termasuk semua masalah yang dihadapi warga dan partai Joya. Partai Joya semakin populer dan dikenal oleh masyarakat lewat media yang sudah mulai peduli dengan tindakan partai yang pro rakyat. Tindakan Kundan yang membuat bangga anggota partai membuat Joya cemburu dan semakin membenci Kundan. Joya selalu menyangka pembunuh Just Chiat adalah Kundan. Pada malam harinya Joya bersama Rashmi beserta anggota partai membincangkan tentang kelanjutan partai mereka. Tiba-tiba ada seorang menteri bernama Tuan Gupta menemui Kundan agar Kundan meminta maaf pada pemerintah karena Kundan dan partai Joya terlalu berani mengkritisi pemerintah dan selalu pro dengan rakyat. Kundan yang tidak mau melakukannya akhirnya baku hantam dengan ajutan Tuan Gupta yang ditolong oleh Anand dan anggota partai Joya, yang membuat Kundan dan anggota partai mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tuan Gupta adalah suruhan Perdana Menteri yang merasa kursinya terancam karena partai Joya jika menang dalam kursi legislatif maka partainya akan banyak mengungkap kasus suap yang terjadi di dalam kepemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri sekarang. Keesokan harinya Joya mengunjungi anggota partainya ke rumah sakit yang mendapat simpati media dan semakin menguatkan suara partai di pemilihan legislatif. Tanpa diduga, Perdana Menteri mendatangi Joya dan meminta Joya untuk berbicara empat mata bersamanya. Perdana Menteri mencoba bersekongkol dengan Joya agar menyingkirkan Kundan dari partainya karena Perdana Menteri tahu Kundan adalah kekuatan dari partai Joya dan sebagai gantinya Joya akan diberikan kursi menteri tanpa pemilihan. Joya yang merasa bingung dengan partainya atau memilih bergabung bersama Perdana Menteri akhirnya pulang dan meminta maaf pada Kundan. Dengan berat hati Joya menyerahkan partainya pada Kundan karena semua anggota menyukai Kundan dan hanya Kundanlah yang mampu membuat partainya memenangkan kursi legislatif. Pada akhirnya Joya pun menyetujui Kundan sebagai ketuanya. Joya mendukung sepenuhnya Kundan untuk maju di pencalonan legislatif bersama partainya dengan memakaikan baju yang biasa dikenakan Just Chiat pada Kundan, dan dengan bangga Kundan yang merasa Joya sudah mencintainya rela melakukan apapun untuk Joya. Kundan yang resmi menjadi ketua partai melakukan kampanye terakhir bersama partainya dan masyarakat. Tiba-tiba kampanye tersebut pun rusuh dan mengakibatkan Kundan tertembak. Berita tersebut sampai ke orang tua Kundan dan Murari beserta Bindia yang langsung menyusul Kundan ke kota. Sementara Kundan dilarikan ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter terbaik. Joya yang masih memendam kebencian pada Kundan ternyata sudah bersekongkol dengan Perdana Menteri untuk menyerahkan ketua partai pada Kundan karena dirinya ingin bergabung bersama Perdana Menteri. Perdana Menteri bersama Tuan Gupta mengundang media untuk memperkenalkan Joya sebagai anggota baru partainya yang disiarkan secara langsung di seluruh media. Perdana Menteri meminta Joya untuk menyangkal campur tangan pemerintah atas kejadian yang terjadi pada Kundan dan partainya.
tapi dengan kerendahan hati, dan Zoya pun malah mengakui campur tangan Perdana Menteri atas kerusuhan yang terjadi pada partainya. Dengan berani Zoya pun mengakui dan menyesali kerusuhan tersebut yang memakan korban, lalu Zoya pun pergi. Zoya diberitahu seorang polisi kalau kerusuhan tersebut membuat Kundan tertembak dan sekarang dalam keadaan kritis dirawat di rumah sakit terbaik. Lalu Zoya pun bergegas menuju rumah sakit tersebut dan bertemu dengan Bindia yang menangisi keadaan Kundan dan terkesan menyalahkan Zoya. Sementara Murari seperti orang gila mencari pertolongan dokter agar menyelamatkan Kundan. बस इतनी ही कहानी थी मेरी। Zoya langsung menemui Kundan dan menangisi keadaan Kundan yang sudah sekarat. Zoya menyesali sikapnya dan sadar akan cinta Kundan yang begitu besar padanya. हम उठ सकते थे पर किसके मेरा प्यार जोया बनारस की गलियां बिंदिया। Tapi Kundan yang merasa sudah lelah dengan cintanya pada Zoya memilih untuk pergi selama-lamanya. Dan film pun tamat. बस इतनी ही कहानी थी मेरी और ये एक हमारा सीना था जिसमें अब भी आग बाकी थी या फिर मुझे मार सकती थी पर सही सुख है सो जाने में ही भलाई है। Hei sahabat pecinta film India, sadarlah orang yang rela berkorban untuk kita itu adalah cinta. Dan jangan sampai kita menyadari cinta untuk kita setelah semuanya terlambat. Karena wanita diciptakan untuk dicintai. Jangan lupa nonton juga filmnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam, bye. मिलूंगा तुम